Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Wiwi Andriani. Selamat datang di channel YouTube ini. Hai. Jadi hari ini saya akan membahas bukunya ini. Judulnya Mata yang Enak Dipandang, ditulis oleh Ahmad Tohari. Buku ini saya baca di aplikasi Ipusnas. Waktu itu saya tertarik dengan judulnya dan juga sampulnya. Jadi judulnya kan Mata yang Enak Dipandang, kemudian gambar sampulnya itu gambar seperti gambar mata perempuan yang cantik. Jadi saya kira waktu itu buku ini novel romantis. Nah, saya pun meminjamnya tanpa membaca keterangan-keterangan bukunya seperti sinopsis maupun review atau komentar orang di aplikasi Ipusnas. Langsung saya pinjam, saya buka, ternyata ini kumpulan cerpen. Cerpen pertamanya berjudul Mata yang Enak Dipandang. Jadi judul bukunya ternyata diambil dari cerpen pertama di dalam buku ini. Tetapi di cerpen-cerpen lain pun tetap terselip makna dari kalimat mata yang enak dipandang ini. Jadi di cerpen-cerpen lain yang berbeda judul, cerpen kedua, ketiga, dan seterusnya itu tetap ada kaitannya dengan mata yang enak dipandang ini. Nah, kalau penasaran siapa sih pemilik mata yang enak dipandang ini, silakan membaca bukunya. Saya merekomendasikan untuk membaca buku ini. Ini pun pertama kalinya saya membaca buku dari Bapak Ahmad Tohari ini. Saya langsung tertarik dengan bukunya. Jadi selama menggunakan aplikasi perpustakaan digital, baik itu Ipusnas, iJogja, iJakarta, dan lain-lain, itu memungkinkan saya untuk menemukan buku-buku dari penulis yang sebelumnya tidak saya kenal. Jadi biasanya kalau membeli buku itu kan saya hanya memilih buku yang penulisnya sudah saya kenal. Beda ketika di Ipusnas, kita bisa memilih buku sembarangan untuk dibaca secara gratis. Makanya banyak peluang untuk menemukan penulis-penulis yang wah ternyata nih tulisannya bagus, kok selama ini saya nggak tahu, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita bahas isi bukunya. Buku ini merupakan kumpulan cerpen, jadi banyak cerpen dan beberapa diantaranya pernah diterbitkan di koran. Itu sekitaran tahun 80-an sampai 90-an. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan kira-kira latar ceritanya seperti apa. Jadi cerpen-cerpen di dalam buku ini juga kebanyakan mengambil latar tempatnya di desa. Tetapi desa yang dimaksud ini bukan desa yang sangat terpencil, tetapi desa yang mungkin infrastrukturnya sudah lumayan oke. Kemudian penduduknya juga agak ramai. Bukan seperti desa saya yang mana penduduknya mungkin masih kurang, kemudian rumah itu masih berjauh-jauhan. Jadi bukan yang sedesa itu gitu. Nama-nama tokohnya juga unik. Mungkin ini nama-nama yang umum digunakan oleh orang yang hidup di desa pada tahun-tahun 80-an. Sangat berbeda dengan nama-nama yang digunakan orang yang hidup pada zaman ini. Saya hampir tidak pernah mendengar ada orang yang namanya seperti yang ada di dalam cerpen ini. Kalau teman-teman pernah melihat konten seorang guru yang mengabsen anak muridnya di zaman dulu dengan zaman sekarang, nama-nama anak zaman dahulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Jadi mungkin gambarannya di dalam buku ini nama-nama yang digunakan adalah nama anak-anak pada zaman dahulu gitu. Selanjutnya cerpen-cerpen di dalam buku ini pun banyak menggambarkan tentang kondisi sosial di dalam masyarakat. Ada cerpen yang menggambarkan bagaimana perilaku orang berdasarkan kelas sosialnya di dalam masyarakat. Maksudnya kelas atas itu gambarannya seperti apa, kelas menengah seperti apa, dan kelas yang terbawah seperti apa.
Dan di dalam cerpen ini yang banyak dibahas itu tentang kehidupannya orang-orang kelas bawah, seperti bagaimana kehidupan petani di desa. Kemudian ada juga orang-orang yang membuka warung kecil-kecilan. Ada juga yang menceritakan tentang pengemis, bahkan penipu kelas rendahan pun ada dibahas. Saya rasa itu tema yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yang banyak dibahas juga itu tentang perempuan. Seperti ada satu cerpen yang membahas tentang kehidupan seorang perempuan janda ditinggal mati suaminya, ingin hidup lebih layak dengan cara dia bekerja, mencari pekerjaan di kota. Tetapi orang-orang di kampung itu malah menggunjing sana sini, dan dengan gunjingan yang tidak benar. Ada juga cerpen tentang seorang perempuan yang terpaksa menjadi pelacur. Cerpen terakhir ada dua, menceritakan bagaimana seorang perempuan harus menempatkan diri di antara orang tuanya dengan suaminya yang berselisih. Saya rasa kedua ini yang menjadi tema buku kumpulan cerpen ini. Mungkin itu sebabnya sampulnya bergambar mata yang cantik. Artinya yang pertama, mata yang enak dipandang. Siapa sih pemilik mata yang enak dipandang itu dalam masyarakat? Kemudian yang kedua tentang perempuan, makanya gambar matanya jadi cantik. Jadi oke, mungkin itu sih alasannya, ilustrasi sampulnya seperti itu. Selanjutnya yang paling menarik bagi saya di buku ini ada dua. Yang pertama ada cerpen tentang penipu kelas rendahan. Jadi penipu ini diceritakan menjual barang dengan harga berkali lipat daripada harga pada umumnya di pasar, karena alasannya ini dibuat oleh anak-anak penyandang disabilitas. Jadi dia nipu dengan alasan kalau kamu membeli ini, kamu membantu anak-anak penyandang disabilitas yang membuat barang-barang ini, padahal barang-barang tersebut sangat umum ditemukan di pasar. Macam-macamnya pun banyak. Ada juga yang biasanya tiba-tiba datang minta uang dengan alasan harus segera pulang kampung karena keluarganya terkena musibah. Ini sangat menarik karena pada saat masih kuliah saya pernah bertemu dengan jenis-jenis penipu seperti ini. Jadi saya pikir model-model menipu seperti ini mungkin baru tahun-tahun 2010-an, ternyata tahun 80-an sudah ada. Kemudian yang kedua itu ada cerpen tentang pengguna jalan raya. Jadi gambarannya pada saat ada pejalan kaki mau nyebrang, itu baru maju beberapa langkah diklakson sana sini dengan pengguna kendaraan. Seakan-akan si pengguna kendaraan ini tidak mau berhenti barang beberapa detik aja untuk mempersilahkan si penyeberang ini lewat. Ini juga menarik bagi saya karena rasanya kejadian-kejadian di dalam cerpen itu tidak asing, karena mungkin pada saat ini masih adalah kejadian-kejadian seperti itu. Jadi sepertinya sekitaran mungkin 20-30 tahun yang lalu sampai saat ini tidak berubah banyak gitu. Nah, itu sih dua yang paling menarik bagi saya di dalam bukunya ini. Hal lain yang juga menarik bagi saya adalah penulisnya. Ternyata Ahmad Tohari ini penulis yang sudah lama, tetapi saya baru tahu karya-karyanya saat ini. Dan saya pikir orang-orang yang jadi penulis pada mungkin tahun-tahun 80-an, 90-an itu pastilah tulisannya bagus-bagus, karena penulis pada zaman itu pasti tidak semudah sekarang dalam mempublikasikan karyanya gitu. Dan nah, kalau tulisannya Pak Ahmad Tohari ini bisa sampai masuk media-media cetak pada saat itu, ya saya pikir pastilah kualitasnya bagus. Mungkin itu yang bikin saya tertarik ingin membaca buku-buku beliau yang lain.
dan juga karena banyak tersedia di aplikasi perpustakaan digital, jadi lebih mudah diakses. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.